Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-61 dengan judul Niat untuk Pergi. Langsung ke dalam alurnya. Darah jiwa merah cerah tiba-tiba berubah warna menjadi ungu. Ketika tiba di atas patung leluhur kuno, warnanya menjadi ungu. Darah ungu, darah jiwa leluhur kuno. Aura jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat dan menyebabkan seluruh langit menjadi berwarna ungu. Seluruh kota kekaisaran si kuno, termasuk kaisar baru, Jidu, semua memandang darah jiwa ungu di atas patung leluhur kuno. Pada saat ini, cahaya ungu membentuk lingkaran cahaya dan dengan cepat turun dari kepala patung leluhur kuno. Dalam sekejap, lingkaran ungu ini menghilang ke kedalaman kuil leluhur. Wang Lin sedang duduk jauh di dalam kuil leluhur dan bintik-bintik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya. Cahaya terkondensasi ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyatu dengan setetes darah jiwa di dalam dirinya. Setelah Dao kuno, 3 jiwa terpisah datang berkah leluhur kuno. Darah jiwa ini adalah berkah. Semua orang yang telah melihat keturunan darah ungu itu kaget. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Ini adalah darah jiwa dari leluhur kuno. Rumor mengatakan bahwa 3 tetes darah jiwa dapat membuat klan baru. Dia benar-benar mendapatkan setetes darah jiwa selama berkat leluhur kuno. Petik 2. Mungkinkah jika seseorang dapat dengan sempurna melewati Dao 3 jiwa pembelahan kuno, seseorang dapat memperoleh darah jiwa? Keributan menggema di seluruh dunia. Jidu menatap patung leluhur kuno dan tersentak. Bahkan dia tidak mengira ayah baptisnya akan mendapatkan darah jiwa leluhur kuno. Ketika darah ungu menghilang, langit kembali normal dan sepertinya semuanya akan berakhir. Setelah semua, berkat leluhur kuno telah tiba dan 3 cobaan dan 7 malapetaka telah berakhir. Namun, sama seperti semua orang memikirkan hal ini, perubahan lain terjadi di langit. Keributan yang lebih besar menggema dari seluruh penjuru kota kekaisaran. Ini belum selesai. Lihatlah langit yang berubah, berkat leluhur kuno belum berakhir. Petik 2. Ungu lagi. Mustahil. Mungkinkah ada lebih banyak darah jiwa yang turun? Petik 2. Keributan itu mengguncang surga. Cahaya ungu hampir menghilang ketika tiba-tiba bersinar terang lagi. Di ujung langit, ada pusaran ungu yang berputar dengan cepat, dan pusatnya seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah tempat cahaya ungu adalah yang paling padat. Setetes darah ungu perlahan turun, dan ketika semua orang melihatnya, gelombang kejut mengerikan terjadi di seluruh kota kekaisaran. Darah jiwa lagi. 2 tetes. Dia telah mendapatkan 2 tetes darah jiwa. Darah jiwa perlahan turun dan akhirnya memasuki kepala patung leluhur kuno. Cahaya ungu turun dan menghilang ke kuil leluhur. Keributan berlanjut. Di dalam kuil leluhur, semakin banyak cahaya ungu muncul di sekitar Wang Lin. Dengan cepat mengembun ke tubuhnya dan menghilang ke dalam dirinya. Pada akhirnya, ketika semua cahaya ungu telah memasuki tubuh Wang Lin, ada total 3 tetes darah jiwa di dalam dirinya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, patung leluhur kuno melepaskan cahaya ungu yang kuat. Saat cahaya ungu bersinar, jiwa asal Wang Lin, yang menutupi patung itu, dengan cepat menyusut hingga menghilang tanpa jejak kembali ke kuil leluhur. Langit perlahan pulih ke normal dan tidak ada jejak ungu yang tersisa. Patung leluhur kuno tetap tenang dan masih menatap langit dengan jijik dan jijik. Ketika semuanya kembali normal, orang-orang dari si kuno pulih dari keterkejutan mereka. Meskipun gelombang besar telah muncul di hati mereka memaksa diri mereka untuk tenang di permukaan. Pandangan mereka terhadap kuil leluhur semuanya mengandung niat berbeda. Di sana terkandung rasa iri, kekaguman, komplikasi, melankolis. Di dalam kuil leluhur, jiwa asalnya melayang di depannya dan tumpang tindih dengan tubuhnya.
Tubuhnya layu disuntikkan dengan vitalitas tak berujung dan pulih dengan cepat. Setelah beberapa napas, tubuhnya pulih dari keadaannya yang seperti kerangka sampai seperti ketika pertama kali memasuki kuil leluhur, tetapi kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Lin menutup matanya dan merasakan perubahan pada jiwa asalnya. Jiwa asalnya sangat kuat sekarang. Ketika indera ilahinya menyebar, tidak hanya dia bisa menutupi seluruh klan kuno, bahkan lautan luas pun tertutup. Dia bisa merasakan hukum di dunia, merasakan pergerakan semua hal, dan bahkan melihat aliran waktu. Jiwa asalnya bukan satu-satunya hal yang menjadi kuat. Tubuhnya selalu kuat, tetapi sekarang dia merasakan kekuatan bergerak melalui tubuhnya. Dia merasa seperti dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan Grand Empyrean Gudao sekarang, Wang Lin bergumam ketika dia berjalan di luar kuil leluhur. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke luar kuil leluhur dalam 100 tahun. Ketika dia melangkah keluar dari kuil, dia melihat matahari yang cerah dan langit yang cerah, tetapi dia tidak melihat gurunya, Xuan Luo. Ketika setetes darah jiwa turun, Xuan Luo telah memutuskan untuk pergi. Dia tidak bertemu dengan Wang Lin dan diam-diam pergi ke Dao kuno. Dia datang untuk melindungi Wang Lin, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada Wang Lin jika mereka bertemu, jadi dia hanya bisa pergi. Melihat langit dan ke arah kemana Xuan Luo pergi, Wang Lin diam-diam merenung. Tidak ada perasaan rumit di matanya, hanya tatapan lembut. Sebelum saya pergi, saya harus pergi menemui guru, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Heaven Trampling Bridges, aku ingin tahu apakah aku bisa melangkah ke jembatan keempat. Tapi apapun yang terjadi, waktuku di klan kuno sudah berakhir. Masih ada 300 tahun sampai alam dewa abadi dibuka. Saya tidak ingin menghabiskan waktu ini di benua astral abadi, saya ingin pulang. Aku akan membawa Wan Er pulang. Wang Lin menarik pandangannya dari langit dan berjalan menuju istana. Dia telah berjanji pada Jidu bahwa dia akan menyaksikannya menjadi kaisar. Di dalam istana, tidak ada fluktuasi sama sekali, tetapi sosok Wang Lin anehnya muncul di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap Jidu sambil tersenyum. Wang Lin perlahan berkata, kamu akan menjadi kaisar yang sangat baik. Jidu menatap Wang Lin. Dia bisa merasakan bahwa ayah baptisnya berniat untuk pergi. Jadilah seorang kaisar yang baik, pimpin rakyatmu menuju kehebatan. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan mahkota di atas tahta kekaisaran terbang ke tangannya. Dia melambaikan tangannya dan kemudian mahkota terbang ke arah Jidu. Itu mendarat di kepala Jidu, dan sekarang dia adalah kaisar sejati. Sambil tersenyum, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju kekosongan. Dia menghilang dari kota kekaisaran si kuno, menghilang dari pandangan semua orang di sini, dan menghilang dari mata Jidu. Ayah baptis. Jidu berteriak ke arah Wang Lin pergi. Dia merasa sedih terhadap perpisahan itu. Dia tidak bisa melupakan bahwa semua yang diperolehnya hanya mungkin karena Wang Lin. Wang Lin pergi. Dia meninggalkan si kuno dan melihat ke arah klan Celestial, ke arah Seven Dao Sek. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju kota kekaisaran Dao kuno yang telah dia tinggalkan 200 tahun yang lalu. Di kota kekaisaran Dao kuno, tidak ada seorang pun di samping Xuan Luo yang memperhatikan kedatangannya. Di gunung belakang kuil Dao kuno, Wang Lin melihat Xuan Luo di rumah tempat dia tinggal. Murid dan guru itu merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum Xuan Luo tersenyum. Kamu sudah kembali. Murid menyapa guru. Wang Lin menemukan kehangatan dari 200 tahun yang lalu di rumah ini. Dia lupa bahwa dia adalah seseorang yang sekuat Gudao. Di matanya, Xuan Luo adalah gurunya dan dia adalah muridnya.
Wang Lin tinggal di gunung belakang kuil kuno Dao selama 3 tahun. 3 tahun ini adalah pengalaman spiritual ketika ia menguasai lonjakan kekuatannya. Dia menemani Xuan Luo karena Xuan Luo menyerah pada reinkarnasinya. Setelah 3 tahun, Xuan Luo menyaksikan Wang Lin pergi. Xuan Luo menatap muridnya. Dia tahu bahwa begitu Wang Lin pergi, waktu berikutnya mereka bertemu mungkin 300 tahun dari sekarang. Sosok Wang Lin menghilang dari dunia dan muncul di baskom dekat laut yang luas sebelum pergi jauh ke gunung. Sekarang kultivasinya sudah mencapai puncaknya, dia memutuskan untuk pergi ke Heaven Trampling Bridges lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia dapat mencoba untuk memecahkan kemacetan kapan saja. Dia bisa pergi ke dunia ilusi untuk mengalami menginjak-injak langit. Beberapa hari kemudian, riak tak terlihat menyebar dari gunung, membentuk tekanan yang bahkan sulit bagi Grand Empirins untuk bertahan. Wang Lin muncul di depan Heaven Trampling Bridges yang akrab. Langit masih kabur dan bumi tertutup kabut, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Di depannya ada 6 jembatan, satu lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah jembatan terakhir, ada adegan samar-samar di mana Wang Lin tampak terbenam. Di belakangnya ada 3 jembatan. Dia saat ini berdiri di depan jembatan keempat, tempat dia berhenti 100 tahun yang lalu. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dari adegan ilusi di belakang jembatan ke-9. Dia melihat jembatan keempat sebelum mengangkat kakinya dan melangkah maju. Episode ke-62, dengan judul Pertempuran untuk nomor 1 dari benua astral abadi. Langsung ke dalam alurnya. Selain Wang Lin sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak jembatan yang telah dia lewati. Bahkan Grand Empyrean Gudao tidak bisa merasakannya dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa setelah Wang Lin memasuki Heaven Trampling Bridges, Wang Lin telah berjalan ke jembatan kelima. Adapun apakah Wang Lin telah melewati jembatan ke-6 atau tidak, dia tidak tahu karena batasnya adalah jembatan kelima. Riak-riak di sekitar gunung itu berlangsung selama berbulan-bulan, dan ketika riak-riak itu menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari beberapa bulan yang lalu, tetapi jika seseorang melihat dari dekat, seseorang akan menemukan bahwa Wang Lin tampak seperti manusia. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kultivasinya bergerak di dalam tubuhnya. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan berdiri di luar cekungan laut luas. Dia melihat kembali ke klan kuno dan sesaat kemudian dia berbalik. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah klan Celestial di sisi lain lembah yang luas itu. Gila, aku bersumpah saat itu bahwa aku akan kembali ke kota leluhur untuk menyelamatkanmu. Jika Anda bersedia untuk pergi, tidak ada orang di benua astral abadi yang bisa menghentikan saya. Jika kamu memilih untuk menjadi kaisar surgawi, maka kamu akan menjadi kaisar surgawi sejati yang tidak lagi tertidur. Juga, situ, King Sui, 13, kepala besar, kupu-kupu merah, Anda semua di benua astral abadi, dan karena tidak ada dari Anda yang berada di klan kuno, maka Anda semua harus berada di klan Celestial. Kali ini, aku pasti akan menemukan kalian semua. Dan ada juga, Li Qianmei. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Sambil mendesah, dia bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya dan terbang dengan kecepatan 100 kali lipat dari yang dia gunakan untuk melintasi jarak ini terakhir kali. Pada akhirnya, aku akan kembali ke Seven Daosek, kembali ke dunia gua, kembali ke planet Suzaku, itu adalah rumahku. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk tiba di tepi laut luas di mana seluruh lautan telah membentuk dinding badai laut yang tak berujung. Badai dapat didengar dari sangat jauh, dan begitu ditutup, mereka akan melihat keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbentuk karena badai berputar selama 200 tahun.
Bahkan ada tekanan tak terlihat yang menyebar dari dinding ini. Aroma laut sangat pekat dan gemuruh-gemuruh menggoncang surga. Wang Lin berdiri di sana, memandangi dinding laut dan pintu yang dibentuk oleh 9 pilar saat matanya bersinar. Dia tahu bahwa pintu ini akan terbuka dalam 300 tahun. Ketika pintu itu terbuka, dia akan kembali dengan Limuan dan masuk, dan dia akan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Limuan dan membiarkannya lolos dari reinkarnasi. Perhap aku bisa menemukan kebenaran di sana, Wang Lin bergumam ketika dia hendak melewati dinding laut. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dia tiba-tiba mendongak. Langit benar-benar gelap, ini disebabkan oleh laut yang terus berputar. Gemuruh-gemuruh berlanjut seolah-olah tidak ada suara lain. Segalanya tenang, seolah-olah tidak ada yang salah, tapi Wang Lin memandang ke langit dan menyerah memikirkan untuk pergi. Dia berdiri di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah 10 napas, suara berderak datang dari langit. Suara ini sangat tajam dan benar-benar mengalahkan deru laut. Seluruh dunia tampak bergetar. Keretakan besar tiba-tiba terbuka di langit. Sejumlah besar kabut keluar dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, sosok buram keluar dari kabut. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menyaksikan kabut menutupi langit yang gelap sampai dunia menjadi kabut. Dan ketika sosok itu keluar dari dalam, dia berkata, "Gudao." Sosok di dalam kabut berangsur-angsur berjalan ke depan tetapi masih tertutup kabut dan berkata dengan suara serak, "Wang Lin." Adegan ini memiliki arti yang sangat penting di belakangnya untuk benua astral abadi. Ini adalah pertemuan pertama antara dua orang paling kuat di benua astral abadi. Keduanya adalah satu-satunya dua orang di Immortal Astra Kontinen yang setengah langkah ke Heaven Trampling, dan ini adalah pertama kalinya tatapan mereka bertemu. Adapun ketika mereka bertemu di Gunung Gudao, karena perbedaan dalam tingkat budidaya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung sedikit dan berkata, "Kamu sudah tahu aku akan datang." Wang Lin dengan tenang berdiri di sana, pakaiannya menari tertiup angin. Beberapa helai rambutnya berkibar saat dia mengangguk pada sosok di dalam kabut. Di dalam kabut, Gudao diam-diam merenungkan sekali lagi untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Berapa banyak jembatan yang kamu lewati saat kamu pergi ke Heaven Trampling Bridges? Itu tidak penting, yang penting adalah tujuan Anda untuk datang." Wang Lin tersenyum dan ekspresinya sangat tenang. Di dalam kabut, Gudao berkata dengan suara serak, "Kamu bisa membunuh Ye Dao, keturunan leluhur kuno, kamu bisa dengan sewenang-wenang menunjuk seseorang sebagai kaisar baru, dan kamu bahkan bisa melakukan apapun yang kamu suka di klan kuno, tapi kamu bisa tinggalkan klan kuno." Petik 2. Saya tidak bisa meninggalkan klan kuno. Mata Wang Lin menyala. "Kecuali aku tidak bisa menghentikanmu, kamu tidak bisa pergi." Sebuah suara kuno datang dari kabut. "Aku tidak akan menghentikanmu terlalu lama, 300 tahun. Anda harus tinggal di klan kuno selama 300 tahun. Setelah alam dewa abadi dibuka, Anda dapat pergi sesuka Anda." Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Beri aku penjelasan." Suara Gudao menjadi suram. "Tidak ada penjelasan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda harus tetap atau mengalahkan saya." Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sosok di dalam kabut. "Di Gunung Gudao, aku meminjam tekananmu untuk memadukan kekuatan surgawi dan kunoku, ini satu. Di kota Kekaisaran Dao kuno, aku membunuh Ye Dao. Dengan tingkat kultivasi saya saat itu, jika Anda bertindak, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, Anda tetap diam. Ini nomor 2. Di Si kuno, Jidu menjadi kaisar dan kamu tidak menghentikannya. Ini nomor 3. Dalam hidup saya selalu membalas kebaikan orang kepada saya, dan karena Anda membantu saya 3 kali,
saya bisa bertahan selama 100 tahun tanpa penjelasan. Namun, seperti untuk 200 tahun tersisa, saya akan pergi. Wang Lin berbicara perlahan. Sosok di dalam kabut diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum suaranya berasal dari kabut. 100 tahun tidak cukup, Anda harus tetap sampai Realm Immemorial Gate dibuka, Wang Lin, saya tidak ingin melawan Anda. Orang tua ini tidak pernah berkelahi dengan seseorang dalam waktu yang lama. Aku hanya ingin kamu tinggal selama 300 tahun. Setelah itu, kamu bisa pergi. Aku bahkan bisa memberimu hadiah untuk itu. Suara serak Gudao menggema dari kabut. Wang Lin juga tidak ingin bertarung melawan Gudao, karena hubungan mereka sangat kompleks. Wang Lin tidak punya alasan untuk bertarung kecuali Gudao ditetapkan membuatnya tetap tinggal tanpa ada ruang untuk bernegosiasi. Wang Lin tiba-tiba bertanya, saya punya pertanyaan. Dengan tingkat kultivasi Anda dapat dengan mudah menyapu seluruh benua astral-astral. Mengapa Anda masih membiarkan klan Celestial ada? Petik 2. Di dalam kabut, Gudao diam-diam merenungkan untuk waktu yang lama. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki banyak orang di klan kuno, dan itu adalah pertanyaan yang sama dengan yang dimiliki orang-orang dari klan Celestial. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang berani bertanya kepada Gudao. Setelah waktu yang lama, suara rumit Gudao datang dari kabut. Berkat yang aku dapatkan dari leluhur kuno, tidak sama dengan milikmu. Saat Wang Lin memandang Gudao di dalam kabut, dia merenung dan sepertinya menyadari sesuatu. Cukup, Wang Lin, apakah Anda mengalahkan saya atau Anda tetap? Tidak ada pilihan ketiga. Kabut di sekitar Gudao mulai bergolak dan gemuruh-gemuruh menyatu dengan suara laut. Suara ini sepertinya menyatu dengan suaranya dan membentuk tekanan kuat. Jika Anda ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar terang. Karena itu tidak bisa dihindari, maka dia juga ingin melihat siapa di antara mereka yang paling kuat. Ini akan menjadi pertempuran untuk orang terkuat nomor 1 di benua astral abadi karena leluhur surgawi dan leluhur kuno. Ini adalah pertempuran antara dua orang di atas. Gudao, orang terkuat di benua astral abadi. Dia telah melangkah ke jembatan trampling surga yang tak terhitung tahun yang lalu. Meskipun dia terjebak di jembatan ke-6, kekuatan tempurnya luar biasa dan dia adalah satu-satunya yang telah membunuh Grand Empirins. Wang Lin adalah perpaduan langit dan kuno. Kultivasinya tidak lengkap, tetapi dengan hanya 2 tubuh sejati yang lengkap, dia sudah setengah langkah ke surga trampling. Dia tidak tahu level kultivasi apa yang akan dia capai setelah esensi halusnya selesai. Dia masih memiliki avatar itu dalam kehampaan. Sudah ratusan tahun sejak dia mendapatkannya, dan sudah mulai tumbuh. Begitu Wang Lin menyatu dengan itu, dia bisa meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Saat kabut bergolak di sekitar Gudao dan gemuruh-gemuruh bergema, Grand Empyrean Gudao melangkah maju. Kabut di sekelilingnya meraung dan menyebar hingga membentuk binatang kabut raksasa. Raungannya mengguncang langit. Binatang kabut ini tampak aneh dan memiliki 9 kepala. Itu tampak sangat mirip dengan binatang Jikyong yang dia lihat kembali di tanah dewa kuno. 9 kepala meraung dan mengungkapkan ekspresi ganas, tetapi pada saat yang sama, itu mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah binatang kabut ini memiliki roh dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam binatang kabut, Grand Empyrean Gudao menunjuk ke depan. Jari ini tertutup kabut, tetapi orang bisa samar-samar melihat kilatan dingin darinya. Dengan ini, seluruh dunia tiba-tiba berubah sebelum Wang Lin. Langit tertutupi garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi adalah sama. Seluruh dunia dikelilingi oleh hukum. Garis-garis hukum yang halus ini tampaknya dikendalikan dan mulai mengalir ke arah Wang Lin.
Bahkan kilat dan mantra yang terbuat dari 5 elemen tiba-tiba muncul dan semua menghujani Wang Lin. Ketika mereka mendekat, mantra yang tak terhitung ini terkondensasi menjadi jari raksasa yang dibentuk oleh mantra dan garis hukum yang tak terhitung jumlahnya. Jari ilusi ini berisi kekuatan destruktif saat menunjuk ke dahi Wang Lin. Episode ke-63, dengan judul Melepaskan Kabut, langsung ke dalam alurnya. Grand Empyrean Gudao, orang yang lebih kuat di benua astral abadi. Kultivasinya misterius dan dia tidak bergerak dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hanya satu jari, dunia berubah warna dan langit menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bahkan dinding laut didorong masuk, seolah-olah itu tidak tahan gaya. Kepala rambut putih Wang Lin bergerak. Jari ilusi Gudao berisi kekuatan angin, hujan, dan guntur. Guntur meraung saat petir melengkung di jari. Awan bertabrakan, membuat gemuruh-gemuruh dan membentuk tetes hujan yang tak terhitung jumlahnya. Jari itu penuh dengan kekacauan. Di dalam angin, guntur, dan hujan, kekuatan kelima elemen muncul. Logam, kayu, air, api, dan tanah, tidak lebih lemah dari esensi 5 elemen Wang Lin. Alhasil, jari ini seakan mencuri kekayaan surga dan cukup kuat untuk membunuh seorang Grand Empyrean. Pupil Wang Lin menyusut, dia sudah siap untuk kekuatan Gudao. Jari kasual ini sudah cukup untuk membunuh Grand Empyrean, tetapi dia tidak terkejut. Gudao, mata Wang Lin menyala dan dia masih meletakkan tangannya di belakang. Rambutnya berkibar dan dia memberikan temperamen yang tak terkatakan. Dia tidak bergerak, dan ketika jari itu turun, dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba menunjuk ke jari ilusi itu. Gerakannya juga tampak sangat kasual. Melihat dari kejauhan, ada sesuatu yang salah tentang pemandangan ini. Jari ilusi Gudao sangat besar dan tampak seperti itu bisa menghancurkan seluruh tubuh Wang Lin. Dan jari Wang Lin hanya tampak terlalu kecil dibandingkan. Namun, seperti yang ditunjukkan Wang Lin, garis hukum yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Orang luar tidak bisa melihat ini, tetapi Gudao jelas bisa merasakannya. Garis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan hancur. Semuanya runtuh, dan saat ini, tidak ada hukum di dunia. Hal ini menyebabkan area di sekitarnya menjadi ruang tanpa hukum. Ketika jari itu bertabrakan dengan jari ilusi Gudao, sebuah gemuruh bergema di seluruh dunia. Itu cukup keras untuk membanjiri suara laut dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengerang tertahan dan mundur 3 langkah dan melihat ke atas. Jari khayal Gudao berhenti sejenak, seutas gas hitam mengalir melewatinya. Jari itu hancur dan semua mantra di dalamnya runtuh. Setelah jari ilusi hancur, binatang berkepala 9 berkepala mundur 3 langkah. Serangan menyelidik mereka berakhir dengan seri. Saat Gudao mundur, Wang Lin melihat ke atas dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya mulai aktif. Sejumlah besar asap hijau muncul di sekitar tangan kanannya dan dengan cepat berubah menjadi cincin asap hijau di sekitar 5 jarinya. Panas yang ekstrim tiba-tiba menyebar dari tangan kanan Wang Lin. 8 Dao ekstrim. Di dalam binatang kabut berkepala 9, tatapan Gudao menyipit. Dao air ekstrim. Dao logam ekstrim. Dao kayu ekstrim. Dao bumi ekstrim. Kekuatan logam, kayu, air, api, bumi muncul di sekitar tangan kanan Wang Lin dan berubah menjadi 8 Dao ekstrim Dao leluhur celestial. Meskipun Wang Lin belum mempelajari semua 8 Dao ekstrim, menjadi setengah langkah ke tahap Heaven Trampling membuat tingkat kultivasinya tidak jauh dari Celestial Ancestors. Akibatnya, ketika dia menggunakan 8 Extreme Dao, dia bisa mencapai tingkat yang mirip dengan Celestial Ancestor. Cincin asap yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Wang Lin. Saat dia melambaikan tangan kanannya,
sejumlah besar cincin terbang menuju binatang berkepala 9 berkepala. Dengan hanya 5 ekstrim daos, itu tidak bisa dianggap sebagai mantra yang menghancurkan surga. Ketika Wenlin pergi ke Heaven Defying Bridges untuk kedua kalinya, meskipun sepertinya dia telah berjalan melewati jembatan kelima dengan sangat cepat, rasanya seperti bertahun-tahun baginya, dan dia telah memahami versinya sendiri tentang 3 ekstrim daos terakhir. Ekstrim Land Dao. Saat Wang Lin berjalan menuju binatang kabut, dia tenang seperti Grandmaster generasi. Tangan kanannya meninju tanah di bawah dan baskom di bawah laut tiba-tiba bergetar. Kemudian aura tanah keluar. Itu kotor dan dipenuhi dengan aura kematian dalam jumlah besar. Ini dibentuk oleh semua makhluk yang telah mati di lautan luas ini. Aura tanah ini memenuhi dunia dan membentuk lingkaran abu-abu raksasa. Hanya ada satu halo, dan saat ia melaju ke depan, ia menyusut sambil mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Di dalam binatang kabut, murid-murid Gu Dao menyusut. Sudah jelas bahwa kekuatan dan tampilan mantra Wang Lin saat ini telah membuatnya bahkan serius. Berapa banyak Heaven Trampling Bridges yang dia lewati, mata Gu Dao menyala, dan tanpa ragu-ragu, tangannya membentuk segel. Binatang berkepala 9 berkepala tiba-tiba mengeluarkan raungan di langit. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan 9 lampu berbeda datang dari 9 kepala. Extreme Sky Dao. Wang Lin berkata dengan tenang saat dia berjalan maju, tangan kanannya menunjuk ke langit. Langit gelap tampak seperti akan runtuh, tetapi kemudian cahaya terang melintas. Titik Wang Lin berubah menjadi telapak tangan, lalu dia meraih ke arah langit dan sepertinya mengambil semua cahaya di langit. Langit gelap redup dan semua cahaya terkondensasi menjadi halo seperti matahari, lalu dengan cepat turun pada binatang berkepala 9 berkepala kabut. 8 Tao ekstrim milik Wang Lin lengkap, kecuali untuk Dao ekstrim terakhir. Logam, kayu, air, api, dan bumi, bersama dengan langit dan tanah, dengan cepat tertutup pada binatang kabut. Binatang berkepala 9 berkepala itu meraung dan cahaya 9 warna melintas, membentuk pelangi 9 warna di sekitarnya. Pelangi 9 warna tersebar dan menolak mantra 8 Extreme Dao Wang Lin. Tak lama setelah itu, di dalam kabut, lengan Gu Dao terbuka dan ratusan bola kabut terbang keluar dari 9 kepala binatang itu. Setiap bola berisi kekuatan yang cukup untuk membunuh Ascendan Empyrean, bahkan Grand Empyreans akan terkejut ketika menghadapi begitu banyak dari mereka. Ketika ratusan bola kabut muncul, mereka tiba-tiba terbagi menjadi ratusan ribu. Mereka melayang di samping binatang berkepala 9 berkepala dan melawan 8 Extreme Dao Wang Lin dengan pelangi 9 warna. Guruh gemuruh yang dihasilkan adalah menghancurkan surga. 5 elemen Extreme Daos hancur satu persatu, tetapi Extreme Sky dan Land Daos menembus dan mendarat di tubuh binatang kabut. Binatang kabut mengeluarkan raungan sengit, dan ketika tubuh raksasa itu gemetar, Wang Lin muncul di sebelahnya. Setelah dia menggunakan 8 Extreme Dao, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Rapid Spell Art-nya. Kecepatannya langsung mencapai puncak dan dia menghilang dengan satu langkah. Pada saat ini, dia muncul kembali tanpa suara dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Dunia bergemuruh ketika tinju raksasa menabrak tubuh binatang buas kabut. Wang Lin tidak melihat hasilnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Kali ini, dia muncul kembali di dalam kabut di belakang Gu Dao dan melemparkan pukulan. Saat pukulannya mendarat, Gu Dao tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dengan bang, Wang Lin tersingkir dari binatang kabut, tapi Gu Dao juga mengerang saat lengan bajunya berubah menjadi debu. Pukulan Wang Lin tidak bisa diimbangi dengan mudah. Ketika dia melihat serangan Gu Dao, dia sudah punya rencana, dan ada tujuan untuk pukulan ini. Pukulan ini sepertinya menggabungkan kekuatan dengan pukulan yang dilemparkan ke binatang kabut dari luar.
Pasukan dua pukulan bertabrakan di tengah kabut dan menciptakan badai mengerikan yang merobek tubuh binatang kabut itu terpisah. Namun, Gudao masih yang terkuat di benua astral abadi. Tepat setelah dia melambaikan tangan, bola-bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar binatang kabut semua bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bisa mengelak, jadi semua bola kabut menabrak tubuhnya. Satu bola kabut bisa membunuh seorang Ascendan Empyrean, dan ratusan ribu di antaranya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Saat mereka mendekat, Wang Lin menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Extreme Life Dao. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan mengungkapkan dua sinar cahaya aneh. Cahaya ini menyebar di sekelilingnya seperti aura gelap dan membentuk penghalang pelindung. Gemuruh-gemuruh bergema seperti jutaan baut guntur meledak sekaligus. Gelombang kejut ini menyebabkan seluruh cekungan yang luas bergetar dan bahkan memengaruhi hukum dunia. Seluruh benua astral abadi merasakan tabrakan ini. Di Daoyi Sekte, Gunung Kaisar, Sekte yang ungu, dan Gletser di benua utara, 4 Empyrean Agung di sana semua merasakan perubahan ini di dunia, dan hati mereka bergetar. Mereka semua merasakan tabrakan kedua aura dari lembah yang luas. Gudao telah bergerak, salah satunya milik Gudao. Yang lain, sangat akrab. Siapa yang bertarung dengan Gudao untuk menyebabkan adegan yang mengejutkan? Aura yang melawan Gudao adalah Wang Lin. 4 sinar cahaya terbang keluar dari klan Celestial menuju lembah yang luas. Pada saat yang sama, di klan kuno, Xuan Luo, Song Tian, dan Ji Grand Empyrean kuno yang misterius semua merasakan perubahan di dunia dan bumi bergetar. Mereka bertiga tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju lembah yang luas. Episode ke-64, dengan judul Mengambil Langkah untuk Menginjak-injak Surga. Langsung ke dalam alurnya. Semua Grand Empyreans di benua astral abadi-abadi terkejut. 7 sinar cahaya bergegas menuju lembah yang luas dari arah yang berbeda. 3 sinar cahaya dari klan kuno sangat cepat. Di sisi klan langit, mereka berempat tetap diam saat mereka bergegas maju. Namun, bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setengah bulan waktu untuk tiba di medan perang. Setelah semua, benua astral abadi terlalu besar, dan mereka tidak memiliki tingkat budidaya Wang Lin atau Gudao. Di tengah cekungan yang luas, tempat badai laut berkecamuk, gemuruh yang menggema bergema di sisi yang menghadap klan kuno. Bola kabut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Wang Lin meledak, dan setelah mereka menghilang, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin. Dia terlempar ke belakang ribuan kaki dan cahaya di sekitarnya runtuh. Kabut di sekitar Gudao benar-benar hancur dan menjerit menyedihkan. Dengan cepat menghilang bersama dengan binatang kabut. Setelah semua kabut menghilang, wajah misteriusnya akan terungkap. Ribuan kaki dari Wang Lin, Gudao perlahan berkata, "Untuk melihat penampilan saya, Anda tidak ragu untuk mempertahankan luka." Kabut di sekitarnya menjadi sangat tipis dan hanya beberapa helai yang tersisa, nyaris tidak menghalangi wajahnya. Karena kamu ingin melihat, maka kamu dapat melihatnya. Kamu adalah orang pertama yang melihat penampilanku dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Gudao kurus dan dia mengenakan jubah hijau, tetapi lengan di tangan kanannya hilang. Rambutnya abu-abu, dan dia menatap Wang Lin ketika kabut di wajahnya benar-benar menghilang. Wang Lin juga menatapnya dari jarak ribuan kaki. Ketika kabut di sekitar wajahnya berserakan, Wang Lin akhirnya bisa melihat seperti apa Grand Empyrean Gudao. Dia tidak terkejut dan menghela nafas panjang. "Memang itu kamu." Gudao tetap diam. Wang Lin menatap wajah yang dikenalnya di hadapannya dan perlahan berkata, "Haruskah aku memanggilmu leluhur kuno, atau Gudao?" Gudao tampak persis seperti patung leluhur kuno di 3 ibu kota. Atau, lebih tepatnya, penampilanmu adalah milikmu. Patung-patung di ibu kota dibuat sesuai dengan penampilan Anda.
Wang Lin menatap Gu Dao, yang mengeluarkan aura kuno. Gu Dao mengungkapkan ekspresi melankolis dan perlahan berkata, "Saya Gu Dao, dan juga leluhur kuno. Saya mendapatkan sebagian dari memori leluhur kuno dan akan, untuk menjaga klan kuno dan keturunan keluarga kekaisaran, penampilan saya perlahan berubah setelah menyerap memori dan akan, suara Gu Dao rendah. Jarak maksimum yang bisa kamu tinggalkan adalah tempat ini. Rumor mengatakan bahwa Anda membunuh Grand Empyrean di klan Celestial, tapi itu harus salah informasi. Seharusnya mereka menyerbu melewati pusat lautan luas, jadi kamu membunuh mereka." Pikiran Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan kejelasan. Dia baru saja mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang dia miliki. Dia bingung karena dengan tingkat budidaya Gu Dao, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh klan langit sehingga tidak ada langit, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan surgawi tetap ada. Kamu mendapatkan ingatan dan kehendak leluhur kuno. Anda seharusnya juga mendapatkan beberapa batasan bersama dengan warisan. Wang Lin menatap Gu Dao dan mendesah. Ketika saya berubah sepenuhnya, saya merasakan batasan, saya tidak bisa pergi terlalu jauh dari klan kuno, dan begitu saya pergi, semua kekuatan saya akan hilang. Gu Dao sangat tenang, tidak menunjukkan ketidakberdayaan atau kepahitan. "Mengapa Anda ingin menghentikan saya pergi?" Wang Lin mengajukan pertanyaan ini sekali lagi. Gu Dao menggelengkan kepalanya, dan alih-alih menjawab pertanyaan Wang Lin, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Setelah saya mendapatkan memori leluhur kuno, saya perlahan merasakan sesuatu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hal, saya tidak bisa mengerti, aku tidak percaya, tetapi mereka sangat nyata." Gu Dao menghela nafas saat dia melihat bumi dan menuju klan kuno. Mungkin itu nyata, mungkin itu hanya ilusi, matanya dipenuhi ketegasan. "Ayo bertarung. Jika Anda menang melawan saya tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda dan Anda dapat pergi. Saya bisa merasakan bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda, dan sekarang saya juga tidak akan menahan diri lagi. Aku memiliki dua mantra terkuat. Salah satunya adalah dunia kuno. Dalam ingatan leluhur kuno, ia dilahirkan dari kehampaan. Dia selalu percaya bahwa matanya bisa menjadi matahari dan bulan, bahwa darahnya bisa menjadi sungai dan laut, bahwa tulangnya bisa menjadi pegunungan, bahwa tangannya disatukan bisa menjadi langit, dan tubuhnya bisa menjadi bumi. Dengan iman dan pikirannya, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menciptakan mantra ini, dunia kuno. Saya tidak pernah menggunakan mantra ini sejak mendapatkan warisan, hari ini akan menjadi yang pertama, Gu Dao perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan tatapannya bertemu tatapan Gu Dao. Di kuil leluhur si kuno, saya melihat sosok, dan sosok itu mengambil langkah untuk menginjak-injak langit. Langkah itu sangat mengejutkan saya. Di jembatan kelima, saya tenggelam dalam dunia yang seperti reinkarnasi. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi selain memahami 8 ekstrim Dao, hal yang paling saya pahami adalah langkah itu. Awalnya, aku tidak bisa berjalan melewati jembatan kelima, tetapi dengan langkah itu, aku bisa menyeberanginya. Langkah ini, aku akan menyebutnya langkah untuk menginjak-injak surga. Saat dia menggumamkan ini, matanya dipenuhi ketegasan. Karena pertempuran ini tidak dapat dihindari, dia akan bertarung sampai akhir. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan bahwa ia telah melewati jembatan kelima, Gu Dao merenung sejenak. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. "Jika kamu bisa menolak mantra ini, maka kamu memenuhi syarat untuk menyaksikan mantra yang telah aku habiskan bertahun-tahun untuk dipelajari." Wan Dao Heaven. Petik 2. Dengan gelombang ini, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya,
dan sesaat kemudian, bayangan cahaya muncul di belakangnya. Bayangan cahaya ini diselimuti cahaya dan orang tidak bisa melihat penampilannya. Namun, setelah itu muncul, ia membuka mulutnya dan menarik napas. Sejumlah besar kekuatan dunia dengan cepat ditarik masuk. Menghirup ini langsung mencakup jutaan kilometer, dan bahkan seluruh lembah yang luas tertutup. Kekuatan dunia yang tak berujung diserap dan bayangan cahaya meluas. Kekuatan menghirup diperluas ke klan langit dan klan kuno. Di daerah dekat laut yang luas di sisi klan langit, keempat kaisar langit semua berhenti. Mereka melihat ke kejauhan dan merasa seperti mereka akan kehilangan akal. Demikian pula, hal yang sama terjadi pada klan kuno dengan Song Tian dan perusahaan. Mereka merasakan kekuatan mengisap yang kuat menarik kekuatan dunia menuju lembah yang luas. Di tengah lautan luas, bayang-bayang cahaya meluas dengan cepat saat menyerap kekuatan dunia. Tingginya lebih dari 100.000 kaki dan masih terus bertambah. Hanya dalam beberapa saat, Wang Lin tidak bisa lagi melihat tubuh bagian atas dari bayangan cahaya, dia hanya bisa melihat kakinya. Wang Lin tersentak. Dia tidak tahu seberapa tinggi bayangan cahaya itu, tetapi dia bisa membayangkan bahwa jika seseorang melihat dari luar benua astral immortal, orang akan melihat raksasa berdiri di sana. Itu menembus langit. Leluhur kuno, Wang Lin menyaksikan bayangan cahaya terus berkembang. Dia tidak tahu seberapa besar jadinya. Mungkin jika diberi kekuatan yang cukup, itu akan menjadi seperti sistem bintang. Itu akan terus berkembang sampai semua kekuatan dunia di benua astral abadi diserap. Namun, hanya ukurannya saat ini sudah cukup untuk memberikan tekanan yang tak terlukiskan Wang Lin. Dunia kuno, Wang Lin menatap langit dan akal ilahinya menyebar. Dia merasakan adegan aneh. Mata bayangan cahaya besar ini berubah. Satu mata menjadi matahari yang cerah dan satu menjadi bulan. Darah yang mengalir keluar secara bertahap menjadi sungai dan laut. Tangannya terangkat dan berputar di langit biru. Tubuhnya jatuh dan menjadi bumi, kemudian tulangnya menjadi pegunungan. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat dari matanya. Seolah-olah kekuatan besar ingin mengeluarkan matanya untuk membuat satu matahari dan yang lain bulan. Tangannya juga bergetar dan sepertinya naik ke udara untuk menjadi langit. Tubuhnya juga ditarik oleh kekuatan aneh untuk menjadi bumi. Ini adalah mantra iman. Mantra yang sangat kuat di mana ketika iman seseorang mencapai tingkat yang dapat mengubah dunia, waktu, dan ruang dari semua yang diliputinya. Di bawah keyakinan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak lagi mempertimbangkan cara memecahkan mantra ini, tetapi menutup matanya. Sosok di atas gunung di mana salju 7 warna jatuh yang memegang tubuh muncul di benaknya. Sosok itu meraung di langit dan mengambil langkah itu ke langit. Langkah ini terus muncul dalam pikirannya berkali-kali. Kaki kanan Wang Lin perlahan naik dan dia mengambil langkah menuju dunia yang diciptakan oleh keyakinan leluhur kuno. Dengan langkah ini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia adalah sosok yang memegang tubuh dan meraung di langit. Perasaan sedih yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Seolah-olah hatinya sedang diukir, dia sepertinya lupa bahwa dia bertarung melawan Gudao dan bahwa dia akan kembali ke dunia gua. Satu-satunya hal yang ada dalam benaknya adalah kesedihan, keputusasaan, dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kemarahan ini membuat kaki Wang Lin tiba-tiba mendarat, satu langkah untuk menginjak surga. Episode ke-65, dengan judul Selesaikan 9 lagu dan 3 tanda. Langsung ke dalam alurnya. Dengan langkah ini, kemarahan Wang Lin melonjak melalui kaki kanannya dan menabrak dunia. Pada saat ini, dia mencapai alam yang tak terbayangkan saat dia menginjak-injak langit. Seluruh dunia tampaknya berada di bawah kakinya, semua kehidupan tampak di bawah kakinya. Apakah itu hukum atau peraturan?
semuanya dihancurkan oleh langkah ini. Sejumlah besar retakan muncul di langit dengan langkah itu dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menyebabkan langit menghilang. Langit runtuh. Ketika kaki kanan Wang Lin mendarat dan dia mengangkat kepalanya, bumi hancur. Matahari dan bulan menghilang, sungai dan laut menghilang, dan langit dan bumi yang membentuk dunia kuno ini semuanya runtuh. Tubuh Gu Dao bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 langkah sebelum berhenti dan wajahnya menjadi pucat untuk pertama kalinya. Surga yang menginjak-injak. Ini adalah Realm Heaven Trampling Realm. Dia terkejut saat dia melihat Wang Lin. Dia merasa seperti kekuatan yang mengerikan sedang bangkit. Saat Wang Lin berdiri di sana, semua yang terjadi seperti ilusi. Matanya tetap tertutup untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membukanya, dan jejak kesedihan masih tersisa. Dia menatap langit untuk waktu yang sangat lama. Setelah satu tongkat dupa waktu, Gu Dao memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan perlahan berkata, "Jembatan mana yang kamu lewati?" "Jembatan ke-7, maka saya gagal pada jembatan ke-8." Wang Lin memejamkan mata seolah ingin mempertahankan kesedihan. Jembatan ke-7, Gu Dao tersenyum pahit dan dia memandang Wang Lin dengan mendalam. Dia jelas merasakan niat untuk menginjak-injak surga di langkah itu. Niat ini adalah ekspresi tertinggi dari iman. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak dapat mengambil langkah itu. "Mungkin aku benar-benar tidak bisa membuatmu tetap." Gu Dao mengambil napas dalam-dalam dan kesulitan di matanya berubah menjadi tekad saat dia melanjutkan. "Namun, aku tidak bisa menyerah seperti ini. Saya menghabiskan seluruh hidup saya merenungkan Wan Dao World. Saya menyebutnya Wan Dao World karena terbuat dari iman saya pada klan kuno. Saya mungkin tidak sekuat leluhur kuno, tetapi iman saya berbeda dari leluhurnya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa berubah menjadi dunia, dan karena keyakinan ini, aku tidak bisa meninggalkan klan kuno. Mungkin dalam benak leluhur kuno, tanah para celestial bukanlah tanah yang dibentuk olehnya, melainkan tempat yang ia benci. Iman saya adalah untuk percaya bahwa langit tidak dapat menutupi mata saya, bahwa bumi tidak dapat menghentikan tubuh saya, bahwa matahari dan bulan dan seluruh benua astral abadi tidak dapat menghentikan hati saya. Dengan Wan Dao World, hatiku adalah Dao, Daoku menginjak-injak langit, langit menjadi tangga, dan aku menginjak-injak langit untuk melihat kebenaran." Setelah Gu Dao berbicara, dia melambaikan tangannya ke langit. Langit bergemuruh dan pusaran besar menyelimuti seluruh lembah yang luas seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tangan kanan Gu Dao menunjuk ke arah Wang Li. "Kamu adalah surga." Suara Gu Dao bergema seperti guntur dan iman yang kuat melonjak. Saat ia menunjuk, riak muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin merasakan sesuatu, dan dia mendongak untuk melihat kaki raksasa muncul dari pusaran, menginjak ke bawah ke arahnya. Setelah 200 tahun, Wang Lin sekali lagi merasakan krisis hidup atau mati. Orang-orang yang setengah langkah ke tahap Heaven Trampling ternyata sangat kuat. Wang Lin telah memahami langkah menginjak-injak surga dari sosok yang akrab itu. Gu Dao telah menggunakan kebijaksanaannya yang menakjubkan dan iman yang tak terhitung. Jumlahnya selama bertahun-tahun untuk memahami daunnya yang terinjak-injak. Semua makhluk hidup ingin menginjak-injak surga. Mereka yang tidak dapat berhasil tidak memiliki iman, tidak akan, ini diukir sebelum jembatan ke-8, dan Wang Lin telah melihatnya saat kedua kalinya dia pergi ke Heaven Trampling Bridges. Pada saat ini, ketika dia melihat Gu Dao, kalimat ini muncul di benaknya. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segala sesuatu di dunia ini, apakah itu manusia atau binatang buas, bahkan arwah, semuanya memiliki niat untuk menginjak-injak langit. Sama seperti bagaimana dia menjawab 3 pertanyaan Li Qianmei di dunia gua,
dunia adalah lingkaran, dan di luar lingkaran itu ada lingkaran lain. Sangat sedikit orang yang luar biasa sejak lahir, semua makhluk hidup di dunia berhasrat untuk menjadi luar biasa. Mereka menginginkan kebebasan sehingga mereka tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Hukum kata ini adalah sebuah lingkaran, yang kuat memangsa yang lemah di dunia budidaya adalah sebuah lingkaran, dan seluruh dunia ini adalah sebuah kandang seperti lingkaran. Langit cerah dan langit berbintang juga lingkaran. Berjalanlah keluar dari lingkarannya, berjalanlah keluar dari lebih banyak lingkaran sampai Anda menginjak-injak langit. Ambil langkah terakhir di antara semua makhluk hidup sampai tidak ada yang menutupi mata Anda dan Anda tidak lagi bingung. Ini adalah arti sebenarnya dari berjalan di jalan Dao sejati dalam tulisan suci Dao. Petik 2. Wang Lin bergumam ketika dia melihat kaki besar yang jatuh dari langit. Dia samar-samar mengerti, dia samar-samar memiliki pencerahan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Jika hidup dan mati adalah tali, kehidupan dan kematian yang tak terhitung akan terhubung bersama untuk membentuk lingkaran. Lingkaran yang tak terhitung ini akan membentuk jaring, dan jaring itu akan menjadi karma. Jaring karma besar ini akan digunakan untuk menangkap diri sendiri di sungai reinkarnasi. Sungai reinkarnasi berisi benar dan salah, dan hanya dengan sepasang mata yang dapat melihat benar dan salah seseorang dapat melempar jaring untuk memancing diri. Setelah saya menyelesaikan esensi sejati dan salah saya di Sekte Donglin ratusan tahun yang lalu, saya merasakan esensi reinkarnasi. Namun, selama ratusan tahun terakhir, saya masih tidak dapat memahami apa itu reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Saya awalnya mengira itu adalah hukum yang menutupi akhirat. Itu sampai munculnya guru kekaisaran Dao kuno. Tidak peduli alasannya, dia mengungkapkan bahwa untuk benar-benar membangkitkan One Air, saya perlu menggunakan kekuatan reinkarnasi di alam dewa abadi. Saat itu, saya bingung. Apa kekuatan reinkarnasi? Saya pikir itu adalah hukum dunia. Sekarang aku akhirnya mengerti, reinkarnasi adalah surga. Saya akan menggunakan tangan saya untuk melemparkan jaring karma ini ke surga untuk memancing diri saya yang sebenarnya. Apakah ini artinya? Pikiran Wang Lin bergemuruh. Semua pikiran ini muncul dalam sekejap dan benar-benar memenuhi pikirannya. Pada saat ini, dia mengerti. Di dalam tubuhnya, gumpalan lain muncul di sebelah tiga esensi halusnya. Gumpalan ini adalah esensi reinkarnasi yang telah dia pahami. Jadi seperti ini, Wang Lin diam-diam merenungkan saat kaki besar itu bergemuruh di atas kepalanya. Itu hanya 1000 kaki jauhnya sekarang. Namun, pada saat ini, suara aneh memaksa masuk dan menggema di seluruh dunia. Itu adalah suara angin. Itu adalah lagu dari klan kuno. Saya adalah yang pertama dari 9 lagu, dan setelah itu muncul, semua 9 lagu mengikuti. Itu adalah langit, bumi, angin, guntur, awan, hujan, organ internal, tubuh, dan lagu darah terakhir. Lagu itu bergema keras dari langit, dari tubuh Wang Lin, dan dari dunia. Kaki yang menurun tampaknya melambat di bawah 9 lagu. Perasaan indah dari musik ini tak terlukiskan saat bergema di seluruh dunia. Ketika ke-9 lagu diputar, sebuah tanda muncul di langit. Langit emas, bumi hitam. Langit emas dan bumi hitam tampak seperti ilusi, tetapi mereka muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Hati Gu Dao bergetar ketika dia melihat ini. Setelah tanda pertama, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya perak. Cahaya ini tidak ada habisnya, dan itu adalah tanda kedua. 9 lagu dan 3 tanda telah muncul di tubuh Wang Lin di Gunung Gu Dao. Namun, saat itu, mereka tidak lengkap, sebuah tanda dan sebuah lagu hilang. Di Istana Dao kuno, mereka muncul untuk kedua kalinya. 9 lagu ada di sana, tetapi salah satu dari 3 tanda itu masih hilang.
Sekarang, di tengah lembah yang luas, di sisi badai laut, dan di bawah One Dao World milik Grand Empyrean Gudao, 9 lagu dan 3 tanda muncul untuk ketiga kalinya. Namun, ketiga kalinya ini masih hanya memiliki 9 lagu dan hilang tanda ketiga. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, seperti satu bagian kunci diperlukan. Wang Lin mengangkat kepalanya. Apa yang dia lihat bukan kaki besar yang sepertinya berhenti 1000 kaki darinya. Sebaliknya, tatapannya tampaknya menembus mantra, dan dia melihat kekosongan di balik langit. Pada saat ini, pikirannya jernih dan dia sepertinya mengerti apa yang hilang. Void Avatar, turun sepenuhnya dan bergabung dengan saya. Apa yang hilang dari dirinya adalah lahir dari kehampaan dan diakui oleh kehampaan seperti leluhur celestial dan leluhur kuno. Dalam kekosongan benua astral abadi, yang dipenuhi dengan hukum, ada batu besar. Di dalam batu duduk sosok yang telah duduk di sana selama ratusan tahun, hampir 1000. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar panggilan dan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan dia tampak persis sama dengan Wang Lin. Dia adalah avatar Wang Lin yang kosong. Ketika dia membuka matanya, batu tempat dia dihancurkan ke segala arah seperti potongan-potongan kulit telur. Sosok itu berdiri dan melangkah maju sebelum menghilang tanpa jejak. Di benua astral abadi, di lembah luas di sebelah badai laut, saat suara Wang Lin menggema, seseorang berjalan keluar dari pusaran di langit. Orang ini mengambil langkah ketiga. Gudao terkejut ketika dia melihat orang ini pergi ke Wang Lin. Kemudian tubuh mereka tumpang tindih dan mereka menyatu. Saat mereka menyatu, Wang Lin meraung di langit. Raungan ini menghancurkan langit, dan gema deru itu mengalami perubahan yang aneh. Itu terdengar seperti bayi menangis. Suara tangisan bayi menggema melalui baskom yang luas dan memasuki klan kuno. Saat menyebar ke 3 ibu kota kekaisaran, celah muncul di masing-masing dari 3 patung leluhur kuno. Itu menyebar ke klan celestial dan celah juga muncul di patung leluhur celestial di kota leluhur. Energi tak berujung meletus dari bumi klan kuno dan berubah menjadi sosok. Ini adalah leluhur kuno. Di klan celestial, energi tak berujung meletus dari tanah dan mengembun menjadi sosok kedua. Itu adalah leluhur surgawi. Di sana 2 sosok tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hanya Grand Empyreans yang bisa merasakannya. Di baskom yang luas, sosok ketiga tiba-tiba muncul. Sosok ini melampaui leluhur celestial dan leluhur kuno saat ia naik ke langit. 9 lagu dan 3 tanda, tanda ketiga adalah tangisan bayi, Gudao bergumam pada dirinya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.